Pernahkah Anda merenungkan tentang perempuan yang memberikan seks oral kepada suaminya? Itulah yang akan saya bahas dalam video ini. Tetapi Anda perlu memperhatikan dengan saksama karena saya akan menjelaskannya melalui cerita agar Anda lebih memahaminya. Saya mengundang Anda untuk mengikuti saya dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Ana dan Manuel telah menikah selama 10 tahun. Di awal hubungan mereka, semuanya tampak seperti dongeng sungguhan. Mereka bertemu di sebuah pesta bersama teman-teman mereka. Dan sejak awal, mereka berdua merasakan ketertarikan yang kuat dan tak terbantahkan. Manuel, dengan senyum hangat dan humornya yang jenaka, dengan cepat memenangkan hati Ana, seorang perempuan yang bersemangat dan berkarakter kuat. Setiap hari bersama adalah sebuah petualangan, jalan-jalan romantis, liburan dadakan, dan percakapan mendalam menyatukan mereka dengan cara yang belum pernah mereka rasakan bersama orang lain. Namun, waktu memiliki cara yang aneh untuk melembutkan bahkan momen-momen yang paling intens sekalipun. Setelah 1 dekade bersama, Ana mulai menyadari bahwa percikan semangat yang menyatukan mereka di awal tak lagi bersinar seterang sebelumnya. Seolah, sedikit demi sedikit, gairah awal itu memudar, tergantikan oleh rutinitas dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Hidup telah menghadirkan berbagai tantangan bagi mereka. 2 anak kecil yang menuntut perhatian terus-menerus, pekerjaan yang semakin menuntut, dan rumah yang harus dijaga kerapiannya. Semua ini mendorong keintiman ke sudut yang jauh dan nyaris terlupakan. Ana ingat betul bagaimana keadaannya dulu. Dalam benaknya, ia mengenang kembali momen-momen ketika mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam, menatap mata satu sama lain, sekadar menikmati kehadiran satu sama lain. Ciuman-ciuman yang dicuri di dapur saat menyiapkan makan malam, jalan-jalan malam di mana mereka berbagi mimpi dan rencana, dan obrolan panjang di tempat tidur hingga fajar. Kini, semua itu terasa hampir tak nyata, seperti kenangan samar dari kehidupan lain. Meskipun ia mencintai Manuel, ia tak kuasa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang di antara mereka. Terkadang ia merasa sendirian, bahkan ketika Manuel duduk tepat di sebelahnya. Hal itu membuatnya khawatir. Ia tak ingin pernikahannya berubah menjadi hidup bersama tanpa gairah, tanpa ikatan emosional yang pernah menyatukan mereka. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tak tahu bagaimana atau kapan. Ia juga tak ingin membebani suaminya dengan kekhawatirannya, tetapi ia tak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Suatu sore, sambil memperhatikan anak-anak bermain di taman, Ana mulai serius mempertimbangkan apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah situasi. Ia memutuskan tak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan hubungannya perlahan memudar. Ia ingin mendapatkan kembali percikan yang hilang itu. Tapi dari mana harus memulai? Malam itu juga, saat menjelajahi internet, ia menemukan sebuah buku tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan, terutama dalam keintiman. Judulnya langsung menarik perhatiannya. Seni Menyambung Kembali. Cara menghidupkan kembali gairah dalam pernikahan Anda. Tanpa ragu, ia mengunduhnya dan mulai membacanya. Saat ia membalik halaman, sesuatu di dalam dirinya mulai bergejolak. Ia menemukan tak hanya nasihat praktis, tetapi juga refleksi mendalam tentang hubungannya sendiri. Buku itu membahas pentingnya menunjukkan kerentanan, mengungkapkan hasrat, frustrasi, dan ketakutan, serta bagaimana kurangnya komunikasi dapat mengikis cinta seiring waktu. Buku itu mengajarkannya bahwa keintiman bukan hanya fisik, bahwa hubungan sejati muncul dari komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana hasrat dan ketakutan dibagikan tanpa syarat. Terinspirasi oleh apa yang dibacanya, Ana membuat keputusan. Malam itu juga, setelah menidurkan anak-anak, ketika rumah sepi dan hanya suara lalu lintas yang terdengar dari kejauhan, ia memutuskan untuk berbicara dengan Manuel. Awalnya, ia kesulitan menemukan kata-kata. Ia tidak ingin terdengar kritis atau membuatnya merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya merupakan tanggung jawab mereka berdua. Namun ia mengerti bahwa ia harus jujur, karena jika tidak, hubungan mereka akan terus seperti itu. Manuel, yang kelelahan setelah hari yang panjang, terkejut melihatnya begitu serius.
Ia tidak menyangka akan ada percakapan seperti itu, tetapi ia mendengarkan dengan saksama, menyadari kerentanan dalam setiap kata. Ana menjelaskan perasaannya, betapa ia merindukan hubungan yang dulu mereka jalin. Ia menceritakan ketakutannya bahwa pernikahan mereka akan terasa monoton, kehilangan kasih sayang dan gairah seperti sebelumnya. Ia mengaku masih sangat mencintainya, tetapi ia masih merasa ada sesuatu yang kurang lengkap di antara mereka. Manuel, meskipun terkejut, bersyukur atas ketulusan Ana. Ia menatapnya dengan lembut dan mengakui bahwa ia juga menyadari adanya jarak di antara mereka, meskipun ia tak pernah tahu bagaimana menghadapinya. Selama bertahun-tahun ia merasakan keterpisahan yang sama, tetapi ia berasumsi bahwa hal itu tak terelakkan seiring waktu. Namun, mendengar Ana mengungkapkan dirinya dengan begitu jujur membuka matanya. Ia mengerti bahwa mereka berdua telah membiarkan rutinitas memisahkan mereka, dan itu memberinya kekuatan untuk dia pun mulai terbuka. Dia mengaku bahwa meskipun dia mencintainya seperti sebelumnya, terkadang dia tidak tahu bagaimana mendekatinya secara emosional, bahwa dia takut terlihat terlalu rentan atau disalahpahami. Malam itu, setelah sekian lama, mereka berbicara dari lubuk hati mereka. Mereka berdua memutuskan tidak ingin membiarkan hubungan mereka memburuk lebih lama lagi. Sebagai langkah awal, mereka merencanakan liburan akhir pekan, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sejak anak-anak mereka lahir. Mereka menitipkan anak-anak kepada kakek nenek mereka dan memberikan diri mereka hadiah berupa waktu bersama tanpa gangguan. Akhir pekan itu adalah sebuah penemuan kembali. Tawa, percakapan yang mendalam, fantasi bersama, dan rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun. Suatu malam, saat makan malam dengan penerangan lilin di sebuah restoran yang nyaman, Ana bertanya kepada Manuel apa yang sebenarnya ia inginkan dalam keintimannya. Pernahkah Anda merenungkan tentang perempuan yang memberikan seks oral kepada suaminya? Itulah yang akan saya bahas dalam video ini. Tetapi Anda perlu memperhatikan dengan saksama karena saya akan menjelaskannya melalui cerita agar Anda lebih memahaminya. Saya mengundang Anda untuk mengikuti saya dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Ana dan Manuel telah menikah selama 10 tahun. Di awal hubungan mereka, semuanya tampak seperti dongeng sungguhan. Mereka bertemu di sebuah pesta bersama teman-teman mereka. Dan sejak awal, mereka berdua merasakan ketertarikan yang kuat dan tak terbantahkan. Manuel, dengan senyum hangat dan humornya yang jenaka, dengan cepat memenangkan hati Ana, seorang perempuan yang bersemangat dan berkarakter kuat. Setiap hari bersama adalah sebuah petualangan, jalan-jalan romantis, liburan dadakan, dan percakapan mendalam menyatukan mereka dengan cara yang belum pernah mereka rasakan bersama orang lain. Namun, waktu memiliki cara yang aneh untuk melembutkan bahkan momen-momen yang paling intens sekalipun. Setelah 1 dekade bersama, Ana mulai menyadari bahwa percikan semangat yang menyatukan mereka di awal tak lagi bersinar seterang sebelumnya. Seolah, sedikit demi sedikit, gairah awal itu memudar, tergantikan oleh rutinitas dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Hidup telah menghadirkan berbagai tantangan bagi mereka. 2 anak kecil yang menuntut perhatian terus-menerus, pekerjaan yang semakin menuntut, dan rumah yang harus dijaga kerapiannya. Semua ini mendorong keintiman ke sudut yang jauh dan nyaris terlupakan. Ana ingat betul bagaimana keadaannya dulu. Dalam benaknya,